Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Ningtyas dari SMP Negeri 3 Sumber. Perkenalkan, saya Julian Saprastiono dari SMP Negeri 2 Sumber. Perkenalkan, nama saya Fitri Cahyanti dari SMA Negeri 1 Kaliwedi. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan demonstrasi konseptual 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke Bu Tias, hari ini kita mau melaksanakan kegiatan praktik kucing ya. Nah sebelumnya nih apa saja yang sudah Ibu Tias persiapkan untuk kegiatan kali ini? Iya, jadi saya sudah mempersiapkan percakapan ya Bu dengan alur Tirta dan Rasa. Oke, jadi itu ya yang sudah Ibu siapkan. Iya. Karena nanti kan ada rubrik penilaian yang harus kita isi ya Bu ya. Iya. Nah, untuk kegiatan kali ini ya Ibu, kira-kira apa saja sih yang bisa saya bantu untuk Bu Tias untuk mengembangkan kompetensi dalam kegiatan praktik kucing kali ini? Ya, jadi di kompetensi ini ada presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, jadi ada 3 kompetensi inti dari proses kucing ini yang mau Ibu kembangkan ya. Dari preset, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Nah, kira-kira Bu, dari 3 kompetensi tadi, mana nih kompetensi yang sangat mau Ibu kembangkan? Jadi yang ingin saya kembangkan itu di kompetensi yang mendengarkan aktif Bu. Oke, berarti yang saya amati adalah mendengarkan aktifnya ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk saat ini nih Bu, kalau misalnya Ibu nilai kompetensi mendengarkan aktif itu posisi saat ini, ya Ibu berada di level mana ketika misalnya diskalakan dari 1 sampai dengan 10? Mungkin kalau saya skalakan dari 1 sampai 10 itu saya kira-kira ada di level skala 7 ya Bu, mungkin karena masih belum sempurna ya, masih banyak kekurangan. Artinya posisi yang sekarang kompetensi itu ada di 7 ya Bu. Berarti ada yang ingin Ibu naikkan lagi atau kembangkan lagi sehingga nanti berada di poin yang sempurna seperti itu. Betul. Nah, jadi harapan dari observasi kali ini kira-kira apa Bu? Jadi di kompetensi ini sih semoga kompetensi yang ingin saya kembangkan ini dapat lebih meningkat lagi ya Bu, khususnya dalam kompetensi yang mendengarkan aktif itu. Oke, jadi tujuannya jelas ya Bu ya, observasi ini. Ya semoga nanti Ibu dan kuci Ibu gitu bisa melaksanakan proses kucing dengan baik dan lancar ya Bu ya. Iya, siap. Oke, jadi ini prosesnya bisa kita langsung mulai ya. Iya, siap. Mangga Pak Pras, berarti saya langsung ya mempersilakan Pak Pras dan Bu Tias untuk melaksanakan proses kucing. Nanti saya nilai dari sini ya. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu Tias. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya, ketemu lagi ya kita dalam coaching kali ini ya. Mungkin setiap pertemuan itu pasti kita selalu ada pengalaman dan ada pengetahuan yang bisa kita tambah lagi ya Pak, dari pembelajaran, dari percakapan kita itu. Nah, katanya ada yang mau diceritain nih, apa sih yang ingin Bapak ceritakan? Ada masalah apa sih hari ini? Ya betul Ibu, terima kasih Ibu. Jadi di kelas Ibu karena saya itu mengajar seni budaya Ibu ya, khususnya seni musik, itu fokus pada materi teori gitu ya. Anak-anak itu cenderung tidak aktif dalam pembelajaran begitu. Mungkin kalau untuk praktikum sudah dilihat Ibu, anak-anak itu sudah tampak aktif ya, karena mereka bergerak memainkan alat musik seperti itu. Tapi ketika lagi di teori itu kompetensi mereka itu terlihat menurun seperti itu Bu. Iya, jadi pada saat pembelajaran materi itu anak-anak cenderung malas mendengarkan seperti itu ya Pak ya. Iya betul situasinya. Bu. Nah, kalau di skala itu kira-kira skala berapa Pak? 1 sampai 10 situasi saat ini Bapak? Ya mungkin kalau untuk dilihat ya Bu dari lingkungan kelas ya Bu ya, perilaku siswa tersebut itu dilihat kalau misalkan kemampuan saya itu masih 7 dalam kemampuan ini. Iya.
Mungkin karena belum memulai ya Pak, jadi masih betul. di skala 7 ya. Betul, Nah, Ibu. kemudian apa sih yang menjadi kekuatan Bapak untuk meningkatkan kompetensi ini? Ya, baik Ibu, karena saya juga asli guru seni musik Ibu ya. Jadi saya pembekalan juga sudah ada di sana. Lalu saya juga sering ikut organisasi untuk vokal dan sebagainya, musik kayak gitu. Benar. Sebenarnya untuk diterapkan itu sangat bisa sekali sepertinya Ibu di kelas. Gitu. Iya. Nah, selain dari kekuatan yang Bapak miliki tersebut, mungkin pasti ada hambatannya ya Pak setiap rencana. Nah, apa sih hambatannya yang mungkin Bapak rasakan, kendalanya? Oke, kendalanya Ibu mungkin karena ini anak itu cenderung karena pelajaran saya juga itu di akhir ininya Bu ya, pelajaran jam, ya gitu, maksudnya di akhir-akhir jam setelah istirahat kedua Ibu, energi mereka juga sudah habis gitu ya. Maksudnya ketika dikasih teori mereka itu cenderung itu ya Bu, maksudnya monoton kali ya gitu. Jadi padahal saya sudah memberikan tampilan-tampilan itu Bu, gambar, video gitu ya di kelas, tapi entah kenapa anak itu masih terlihat cenderung pasif gitu Bu. Nah, mungkin dari yang hambatan-hambatan yang Bapak ceritakan tersebut, apa sih solusinya kira-kira yang ingin Bapak rencanakan untuk mencapai tujuannya nanti? Baik Ibu, ini rencana saya Ibu. Nanti saya akan membuat sebuah media pembelajaran gitu ya. Nah, media pembelajaran ini karena fokusnya itu di teori gitu ya Bu. Nanti saya akan membuat sebuah kubus teori gitu ya. Nanti di dalamnya itu akan ada sebuah surat-surat atau kertas-kertas gitu ya Bu. Nanti isinya itu adalah sekumpulan pertanyaan dan itu sifatnya itu randomnya. Di sana ada yang mencocokkan, ada juga yang menjelaskan seperti itu. Iya, wah seru sekali nih ya nanti kelihatannya. Nah, mungkin dari strategi itu yang akan Bapak terapkan, siapa saja sih kira-kira yang akan terlibat di dalamnya? Ya, baik Ibu, karena ini juga kita juga punya MGMP ya Bu ya, MGMP Guru Seni Budaya di SMP saya sendiri kan, di SMP kita gitu Bu. Nanti saya rencananya itu akan membuat sebuah perkumpulan itu guru-guru untuk membuat media pembelajarannya dan bersama-sama harapannya nanti juga bisa diterapkan juga pada guru-guru yang lain seperti itu Bu. Nah, kira-kira kapan itu akan melakukan rencana aksi tersebut Pak? Insya Allah itu secepatnya Bu, kalau untuk media pembelajaran ya biar bisa diterapkan di kelas seperti itu. Dan mungkin yang saya siapkan juga kan harus membeli alat-alat dan bahannya juga gitu Bu. Iya, betul. Nah, kemudian kapan sih melakukannya? Insya Allah Bu, mungkin pas supervisi ya, Ibu bersedia tidak misalkan dilaksanakan besok? Boleh siap. Nanti tinggal diatur saja ya waktunya. Baik Ibu, terima kasih. Kira-kira di kelas apa Ibu? 8G. Oke, siap. Iya. Nah, dari rencana aksi tersebut ya Pak, kemudian Bapak kan harus menjaga ya agar rencana ini bisa berjalan ya. Nah, bagaimana sih Bapak menjaga komitmen ini agar tujuan tersebut dapat tercapai? Baik Ibu, untuk menjaga komitmen saya nanti media itu akan saya terapkan Ibu di kelas untuk membangkitkan keaktifan siswa di kelas itu Bu, terutama pada saat pembelajaran unisono di seni musik itu gitu. Nanti teori ini biar bisa lebih dikembangkan lagi Iya, luar biasa sekali Bapak. Saya tidak sabar ingin menyaksikan rencana tersebut. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Siap Ibu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu. Oke. Luar biasa ya percakapannya. Sekarang tinggal saya boleh ya Bu ya melakukan pasca observasi dari percakapan Ibu dan Bapak. Nah, siap. Ibu tadi kan sudah melaksanakan percakapan kucing ya. Nah, saya mau nanya nih, bagaimana Ibu Tias menilai performa dari Ibu Tias itu sendiri? Iya, mungkin yang saya rasakan tadi ya Bu, kompetensi saya mungkin sudah lebih meningkat ya, lebih dari sebelumnya. Mungkin kalau di skala ini tuh sekarang mungkin saya di skala yang ke-9. Nah, Bu Tia sudah bisa menilai nih, berarti posisi Ibu udah 9 ya Bu ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Ibu bisa menilai seperti itu? Mungkin karena saya rasa ada peningkatan saat saya melakukan
coaching tadi ya Bu, mulai dari respon ya, merespon coaching, kemudian hadir sepenuhnya memperhatikan coaching dengan cara seperti itu Bu mungkin. Oke. Berarti tadi pada saat saya mengamati sudah benar ya bahwa Bu Tias itu sudah menampilkan kompetensi coachingnya gitu ya, coachnya gitu dari Ibu Tias sudah mendengarkan dengan penuh, ada respon juga berupa anggukan gitu ya. Kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Pras itu sudah terbuka gitu tentang permasalahannya gitu. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang penilaian saya tadi? Ya, memuaskan Ibu. Memuaskan gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu, setelah melakukan proses coaching ini kan Ibu sudah bisa menilai nih ya. Kira-kira rencana tindak lanjut Ibu untuk meningkatkan kompetensi coachnya Ibu apa nih Bu? Mungkin saya akan berlatih lagi ya Bu, berlatih coach dengan rekan sejawat agar saya bisa memperbaiki kompetensi saya agar lebih meningkat seperti itu, agar bisa lebih bisa menjadi pendengar yang aktif lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya Ibu. Oke, luar biasa ya. Jadi Ibu sudah paham gitu ya dengan apa nih yang menjadi kekuatan Ibu sehingga kompetensi apapun yang ingin Ibu tingkatkan, dan kemudian dengan proses ini sudah dapat gitu ya Bu ya. Nah, saya simpulkan bahwa memang proses coaching kali ini sudah sangat luar biasa, tapi mungkin kalau misalnya boleh saya tambahkan ya Bu ya, ada beberapa hal yang bisa ditambahkan, misalnya tentang pertanyaan yang bisa jauh lebih menggali lagi sehingga nanti Pak Pras juga mungkin lebih memantik lagi gitu ya tentang apa saja gitu rencana-rencana aksinya seperti itu. Mungkin itu saja Ibu observasi dari saya. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Mungkin saya akhiri gitu ya observasi praktik coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Pak Pras. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak? Ya, sama Ibu luar biasa ya. Sehat selalu, semoga semua sehat selalu. Amin ya. Pak. Oke Ibu, untuk kesempatan kali ini Ibu, saya akan melihat sebuah proses coaching ya yang dilaksanakan oleh Bu Fitri gitu ya. Dan di sini saya sebagai supervisornya gitu. Nah, di sini ada kegiatan dan ada rubriknya Ibu ya. Dalam penilaiannya itu ada pra supervisi, supervisi dan pasca supervisinya gitu. Nah, pada kesempatan ini nanti saya akan melihat atau melihat Ibu Fitri dalam pra supervisinya gitu ya, pra observernya begitu. Siap. Jadi Bu, dalam pra ini apa sih Bu yang sudah disiapkan oleh Ibu gitu ya? Oke, untuk kegiatan praktik coaching kali ini ya Pak ya, betul. Yang sudah saya siapkan mungkin pertanyaan dengan alur Tirta yang sudah kita pelajari gitu ya kemarin Pak. Kemudian dengan menggunakan rasa tadi gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu saja Pak yang saya siapkan. Oke, berarti sudah disiapkan ya Bu ya alur Tirtanya, luar biasa ya. Jadi untuk kesempatan kali ini Bu, untuk membantu pengembangan kompetensi Ibu gitu ya, apa kompetensi yang akan dituju oleh Ibu pada kesempatan kali ini? Oke, seperti yang kita ketahui ya Pak ya. Jadi yang mau dikembangkan sebenarnya dalam proses kegiatan praktek coaching kali ini itu ya 3 kompetensi inti dari coaching itu sendiri Pak. Coach itu sendiri. Jadi seperti present, kita mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Oke. Nah, jadi kalau untuk ini Bu, yang diamati nanti gitu ya, atau yang ingin ditingkatkan oleh Ibu gitu, dalam kompetisi apa Ibu? Oh, dari yang 3 tadi ya Pak ya? Yang tadi 3 yang disebutkan. Mungkin yang paling ingin saya tingkatkan dari 3 kompetensi tadi itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Wah, luar biasa ya. Oke Bu, untuk skala sendiri ya Bu ya gitu, dari skala misalkan dari 1 sampai 10 nih Ibu, posisinya ada di mana? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya. Betul. Berarti mungkin untuk saat ini saya ada di posisi 7 kali ya Pak dalam kompetensi pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oke. Nah, dari skala itu Bu ya yang sudah disebutkan Ibu, apa ini Bu harapannya dari observer ini gitu?
Oke, jadi hal yang saya harapkan mudah-mudahan dengan praobservasi ini ya Bapak selaku observer saya gitu ya bisa membantu saya gitu Pak dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi coach saya gitu. Jadi nanti mohon masukannya seperti itu Pak, biar nanti kompetensi saya jauh lebih baik. Ya, seperti itu, baik, Pak. insya Allah Ibu ya. Oke Ibu, disilahkan saja ya sesi untuk coachingnya ini bersama Ibu Tias berarti ya. Iya, Ya Bapak. Ibu ya. Mangga Ibu dipersilahkan. Oke Ibu Tias, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Nah, gimana nih Bu Tias hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, Ibu Tias kemarin tuh sempat ini ya bercerita gitu bahwa ada hal-hal yang sedang Ibu hadapi gitu Iya benar. tentang Ibu. kegiatan Ibu di sekolah ya. Iya. Kira-kira apa Bu? Jadi begini Bu, di sekolah saya itu kan setiap selesai membuat karya itu pasti anak maju ke depan ya Ibu untuk presentasi mengenai hasil karyanya ya. Nah, ketika disuruh maju ke depan itu anak kadang ada yang masih merasa gugup, tidak mau maju atau tampil tidak percaya diri Ibu, seperti itu. Jadi malu gitu kalau disuruh ke depan, susah sekali Ibu. Iya. Sebelumnya Ibu Tias ngajar apa ya Bu? Iya, karena saya ngajar prakarya Ibu. Jadi kita setiap itu membuat karya kemudian dipresentasikan ke depan kelas seperti itu. Oke, jadi pertemuan kali ini kita mau bahas ya permasalahan dari anak-anak Ibu tentang apa nih Bu, rasa kepercayaan diri Iya, anak gitu ya iya. untuk mempresentasikan karyanya seperti Iya. itu ya. Oke. Nah, Ibu menurut Ibu kalau misalnya dari skala nih Bu ya 1 sampai 10, menurut Ibu kompetensi Ibu sebagai guru itu sendiri ada di angka berapa Bu? Mungkin skala, kalau dilihat dari skala ya Ibu 1 sampai 10 itu mungkin saya berada di skala 7 ya, karena masih belum mencapai sempurna ya Bu, karena masih banyak permasalahan yang harus saya perbaiki seperti itu Bu. Oke, berarti Ibu menilai diri Ibu ada di posisi nilai 7 gitu Iya, ya sebagai betul. guru gitu ya. Nah, kira-kira Bu dalam menghadapi permasalahan Ibu gitu ya, apa saja sih Bu yang menjadikan kekuatan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan mengenai siswa yang agak malu-malu ya untuk presentasi Iya. gitu? Jadi kekuatan yang saya miliki ya Bu, saya akan membimbing dan membimbing dan membantu murid saya untuk agar bisa maju ke depan, presentasi ke depan dengan tanpa rasa gugup, lebih percaya diri lagi, seperti itu Bu. Oke, namun apa nih selain tadi kekuatannya Ibu mau membantu gitu ya. Iya. Nah, tapi ada nggak sih kendala atau hambatan yang Ibu alami gitu ya selama ini sehingga si anak-anak itu emang kurang gitu Bu dalam keinginannya maju gitu ya dalam mempresentasikan karya-karyanya mereka? Ada nggak hambatannya Bu? Ya, jadi hambatannya mungkin yang saya rasakan anak-anak itu masih kan susah ya untuk maju ke depan ya Bu. Jadi mungkin itu membuat waktu habis ya. Jadi karena kan dalam pembelajaran itu hanya sebentar ya, di prakarya itu hanya 3 jam pembelajaran. Nah, jadi waktu tersebut habis dengan terbuang sia-sia oleh anak yang tidak mau maju karena harus memberi motivasi untuk maju ke depan, lebih semangat lagi, lebih percaya diri, seperti itu Bu. Nah, dari yang Ibu jelaskan sebenarnya Ibu sudah bisa mengidentifikasikan ya permasalahannya apa, kemudian kekuatan Ibu serta hambatan dari permasalahan Ibu sendiri. Nah, kira-kira Ibu untuk mengatasi hal tersebut gitu ya, ada nggak rencana atau solusi yang bisa Ibu hadirkan untuk permasalahan tadi? Jadi rencananya itu saya akan melakukan anak agar membuat slide presentasi yang menarik ya, agar audiensnya itu lebih memperhatikan si presentasi ya dengan menggunakan Canva atau gambar-gambar yang lebih menarik ya.
Kemudian melatih anak agar bisa berbicara tanpa rasa gugup, seperti berbicara di depan cermin. Nah, kemudian memberikan feedback dari rekan sejawatnya atau dari temannya sendiri ya, agar bisa lebih baik lagi dalam presentasi seperti itu, Bu. Oke. Nah, Ibu kan sudah sudah bisa menggambarkan rencana yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu, untuk melaksanakan rencana tersebut kapan Ibu bisa dilakukan ya? Saya sih ingin secepatnya ya Ibu. Mungkin saya butuh bimbingan dari Ibu ya. Ibu bisa nggak minggu depan? Oke, boleh. Siap Ibu. Sesuai jam pelajaran saya di pas ketika prakarya. Oke. Nah Ibu, dari rencana yang tadi Ibu sudah lontarkan juga, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk berkomitmen agar segera melaksanakan rencana-rencana Ibu? Ya, saya akan berkomitmen ya Bu untuk rencana tersebut agar bisa mempersiapkan materi presentasi yang menarik itu. Kemudian membimbing anak agar berlatih presentasi di depan cermin ya. Ya, kemudian mencari feedback dari teman atau dari mentornya, seperti itu Ibu. Oke, ya luar biasa sih Bu ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Sebenarnya Ibu sudah bisa menggali potensi Ibu itu sendiri. Nah, kira-kira Bu masih ada yang mau ditanyain lagi Bu? Enggak ada, udah kegiatan kecil kali ini. Terima kasih Bu atas sharingnya hari ini. Oke, ya sama-sama, semoga segera diaplikasikan ya Bu rencana-rencana. Terima kasih banyak Bu Tias atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ibu Fitri, Bu Tias, terima kasih juga ya. Sama-sama Bapak. Bapak. Ya, Ibu Fitri ya. Tadi luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak. Ini berjalan dengan lancar ya, mengalur gitu ya. Mengalur dengan sistematis gitu ya. Luar biasa. Oke, Ibu kalau menilai diri Ibu ya setelah tadi praktik lagi gitu, kenapa sih Ibu kira-kira ada di mana gitu? Oke. Jadi tadi penilaian. Jadi tadi setelah melaksanakan kegiatan praktik coaching sama Bu Tias gitu ya, dan saya merasa tadi mengalir gitu ya. Nah, jadi saya merasakan kompetensi coach saya tuh, saya merasanya agak jauh lebih baik Pak, gitu ya. Jadi ternyata saya bisa juga gitu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mematik Bu Tias menjawab seperti itu. Ternyata saya bisa Pak. Mengapa Bu penilaiannya sampai demikian gitu? Kira-kira. Kalau mengapa mungkin karena Bu Tiasnya sendiri kan bercerita dengan bercerita gitu kan, karena mungkin memang kondisi real yang ada, jadi sehingga itu memicu gitu pada saat Bu Tias cerita, jadi sehingga pertanyaan-pertanyaan pun yang tidak sengaja terlontarkan seperti itu sih Pak. Oke, luar biasa ya Bu ya. Oke, kalau ini Bu, kini kan sudah saya koreksi ya sedikit gitu. Izin ya Bu ya untuk menyampaikannya. Oke, siap. Diizinkan ya Bu ya? Iya, diizinkan Pak. Oke Bu, tadi luar biasa karena tadi kompetensi yang Ibu pilih itu kan pertanyaan berbobot ya gitu. Tadi luar biasa sudah ada gitu ya, sudah tersampaikan dengan detail gitu ya, sehingga terlihat Ibu Tias itu lebih kompleks menjawabnya begitu ya. Gitu. Ini luar biasa banget ya. Saya apresiasi Bu Fitri dan Ibu Tias. Tetapi ini Bu ya, ada sedikit koreksi dari saya nih Bu gitu. Tadi terlihat nih ketika Ibu sedang komunikasi dengan Ibu Tias itu sibuk sekali dengan menulis nih, nggak tahu nih kira-kira menulis apa ya gitu. Ya, menulis pertanyaan kah gitu ya. Sepertinya mempersiapkan pertanyaan gitu ya kalau dilihat gitu. Nah, ini mungkin bisa dikurangi itu ya Bu ya, karena kita sebagai coach itu perlu gitu ya untuk present tadi ya 100% untuk ada di tempat dan fokus kepada coachingnya. Siapa ya gitu ya Bu ya. Oke, itu Ibu yang dari koreksi dari saya sedikit gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Sama-sama Ibu. Selanjutnya Ibu, dari praktik tadi Ibu ya gitu. Nah, rencana aksi berikutnya apa nih gitu yang akan dilaksanakan oleh Ibu Fitri sendiri? Rencana aksi saya untuk meningkatkan kompetensinya lagi gitu ya Pak. Betul. Ya mungkin yang bisa saya lakukan ya
salah satunya adalah terus berlatih sih Pak, gitu. Iya, luar Berlatih, biasa. jadi mungkin bisa lebih komunikasi sama teman sejawat gitu, agar kompetensi coach saya juga bisa terasah gitu. Mungkin itu. Jadi akan saya laksanakan di sekolah saya gitu ya, terutama dengan teman-teman terdekat Iya, gitu Pak. Karena mungkin dari terbiasa ya, karena bisa karena terbiasa begitu ya Bu ya gitu. Iya. Kayak luar biasa sekali Ibu. Saya apresiasi untuk hari ini. Nah ini Bu, jadi kesimpulan hari ini gitu ya. Gini, sebenarnya kalau dari kompetensi Ibu yang pilih itu pertanyaan berbobot itu sudah tercapai gitu ya, gitu. Dengan tadi terlihat si coach ini lebih detail menjawabnya gitu, itu indikator salah satunya gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya untuk pertemuan kali ini sudah tercapai gitu. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih untuk hari ini ya Ibu Fitri dan Ibu Tias gitu ya. Semoga semua sehat selalu gitu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tias. Iya, gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Bapak. Nah, hari ini langsung saja ya kita akan melakukan coaching ya Bapak ya. Iya. Nah, dalam coaching itu ada beberapa rubrik ya Bapak yang harus kita penuhi ya. Iya. Nah, jadi sebelum melakukan coaching itu ada persiapan nggak yang Bapak siapkan sebelumnya untuk melakukan coaching ini? Iya. Untuk coaching sendiri Ibu, nanti saya akan menggunakan alur tirta dan rasa. Iya. Iya, betul. Iya benar. Kemudian langsung saja ya dari alur tersebut, apa sih yang Bapak ingin saya bantu kembangkan potensinya? Yang apa potensi yang mana Pak? Oke, mungkin dari kompetensi itu ya Bu ya, kompetensi coaching itu ya, yang ada 3 itu, tapi nanti saya akan itu Bu, mendengarkan aktif untuk yang perlu ditingkatkan lagi Ibu. Iya, jadi Bapak akan mengambil kompetensi yang mendengarkan aktif ya. Iya, betul Ibu. Nah, kemudian bagaimana sih penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan tersebut? Oh, untuk penilaian sendiri Bu, kalau dari skala ya. Oh, dari skala ya. Dari Baik. skala. Kalau dari skala mungkin saya di posisi 7 ya Bu, karena ini dari praktik yang kemarin ya Bu, yang sebelumnya gitu. Itu saya cenderung acuh ya kali ya gitu. Jadi tidak terlalu merespon coachingnya gitu. Ya, masih di skala 7 ya Bapak betul. ya. Nah, kalau dilihat. Nah, mungkin apa sih harapan Bapak dari observasi kita hari ini? Ya, harapannya Bu, mungkin dari kegiatan kali ini Bu, nanti setelah melakukan kegiatan coaching itu dapatnya peningkatan dari kompetensi mendengarkan aktif itu Bu. Iya, benar ya. Agar lebih baik lagi ya Pak nantinya betul, ya. Ibu. Nah, mungkin langsung dimulai saja ya Bapak. Baik, Ibu, coachingnya dengan Ibu Fitri ya. Iya, Mangga, silakan Bapak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pras. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Pak Pras. Alhamdulillah ya. Gimana Pak Pras? Alhamdulillah Ibu sama sehat ya. Semoga sehat semua Ibu ya. Amin, Iya, amin. oke Bu. Pada kesempatan kali ini nih Bu ya, apa nih Bu yang diharapkan Ibu Fitri nih di kesempatan kali ini nih gitu. Oke Bapak, untuk pertemuan kali ini apa ya? Iya, Jadi mungkin saya ingin bercerita gitu Pak Iya, tentang hal-hal yang saya hadapi nih di akhir-akhir ini di sekolah Pak. Ya. Terutama tentang mengenai pembelajaran yang saya lakukan gitu bersama siswa-siswa saya Pak. Oke, kira-kira apa tuh Bu? Ada masalah apa nih gitu di sekolah gitu ya? Iya. Mungkin terutama di kelas kali ya? Iya di Iya. kelas bener Pak. Betul. Jadi kebetulan saya kan baru pindah nih Pak di sekolah yang betul. baru gitu. Nah terus saya ketemu nih permasalahan. Nah permasalahannya itu adalah siswa saya itu kan ternyata saya ngajarnya prakarya ya Pak ya, Iya. dan kewirausahaan. Nah kebetulan siswa saya itu ternyata banyak nih Pak, karena di SMA Kaliwadi deket sama Tegal Gubuk tuh Pak. Iya. Nah ternyata siswa saya tuh banyak Pak yang memang sudah ikut wirausaha dari orang tuanya. Nah hal itu saya temui dari hasil asesmen diagnosis saya.
ternyata mereka sudah aplikasi tuh Pak, mengaplikasikan kegiatan wirausahanya. Karena hal itu jadi siswa saya tuh kayak kurang antusias Pak sama pelajaran saya. Gara-gara mereka mungkin menganggap saya sudah mengaplikasikan gitu wirausaha, jadi ngapain belajar gitu. Nah itu ada yang saya temukan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya pada respon belajarnya Bu ya di kelas gitu ya, Pak. minat belajarnya di kelasnya gitu. Terutama Ibu sebagai guru prakarya ya, yang notabene itu kan pasti praktiknya banyak juga ya Bu ya gitu. Oke. Nah ini Bu, kalau dilihat Ibu ya dari indikasi permasalahan Ibu ini, anaknya itu sering berwirausaha ya, mungkin bahkan lebih jago mungkin ya Bu ya gitu ya. Nah itu gitu ya, mungkin lebih jago kali gitu ya dibandingkan sayanya iya gitu. betul gitu, jadi responnya tidak baik gitu ya di kelas gitu, kurang gitu ya, masih banyak kekurangan gitu. Nah kalau dari skala Ibu dari 1 sampai 10 nih, Ibu ada di mana nih gitu posisinya kira-kira? Nah, ketika saya pindah di sini gitu ya, dulu dengan latar belakang anaknya tidak seperti ini, yang sudah mulai wirausaha, dulu mungkin saya pede Pak, adalah 85 gitu ya pada saat saya di SMK. Siap. Ketika di sini dengan beda siswa gitu ya, saya merasa saya malah jadi jauh lebih kurang ketimbang siswa saya gitu ya. Jadi mungkin saya ada di angka 7 Pak, kompetensi saya sebagai guru gitu. Dilihat dari background siswa seperti itu. Iya, oke. 7 ya berarti ya Bu ya gitu, dari skala yang dari 1 itu gitu. Berarti memang masih ada kekurangannya Bu ya? Iya betul. Ya mungkin dari respon anak itu yang luar biasa ya Bu ya. Maksudnya mereka itu sudah eksplor diri di luar mungkin gitu ya. Oke. Nah ini Bu, kekuatan apa yang ada di Ibu gitu ya, dan kekurangannya mungkin gitu ya. Jadi kekuatan apa yang sehingga biar anak itu mampu gitu mencapai capaian pembelajaran di pelajaran prakarya Ibu gitu. Oke, kalau misalnya kekuatan mungkin pengalaman dari sebelumnya Pak gitu ya, tentang kewirausahaannya. Walaupun misalnya mereka jauh lebih sudah mulai dulu gitu ya. Tapi kan maksudnya kewirausahaannya sudah tereksplor tadi ya. Cuman mungkin saya punya pengalaman pada saat di SMK gitu tentang mungkin teknik-teknik pembelajaran gitu kali ya Pak ya. Nah yang mungkin tapi kelemahannya mungkin karena saya baru belum segera eksekusi gitu Pak. Jadi masih sekedar bayang-bayang, masih sekedar rencana seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti di mode pembelajaran nanti Pak. Oke, berarti nanti apa yang akan dilakukan nih Bu kira-kira sama Bu Fitri gitu ya? Jadi yang ingin saya lakukan Pak rencananya gitu ya, karena berarti kan kesiapan belajar siswa itu kan beda-beda ya Pak. Untuk anak yang sudah mulai punya usaha, artinya mereka memang sudah siap. Kemudian ada juga anak yang memang belum gitu ya mengenal wirausaha. Jadi nanti mungkin salah satu yang bisa saya lakukan tadi ya masalah model pembelajaran, saya lakukan model pembelajaran yang peer teaching gitu. Jadi nanti anak yang memang punya kemampuan lebih gitu bisa menularkan pengetahuannya mereka atau pengalaman mereka dalam berwirausaha kepada teman-teman yang belum seperti itu. Jadi saya kayak lebih bervariasi di model pembelajaran. Oke, luar biasa sekali Ibu Fitri ya. Berarti nanti akan ada penerapan peer teaching ya pada siswanya di kelas gitu, yang pastinya anak itu lebih aktif ya gitu dalam mengajarkan maksudnya jadi pembelajaran itu ya Bu ya, sesama sejawat gitu ya. Jadi, pembelajaran sejawat gitu ya. Betul. Jadi nanti anak yang kemampuannya sudah lebih tinggi dia nanti menyebarkan gitu positifnya gitu ya. Ya oke, luar biasa. Berarti itu strateginya Bu ya. Iya, strateginya. Jadi model pembelajaran. Di model pembelajaran gitu. Ada lagi nggak kira-kira untuk maksudnya biar mencapai itu? Oke. Selain strategi ya mungkin nanti dari media pembelajaran seperti itu ya Pak. Kemudian nanti barangkali saya bisa berkoordinasi juga sama pihak sekolah gitu ya. Barangkali bisa mengadakan P5 dengan tema kewirausahaan gitu. Jadi walaupun anak-anaknya memang merasa sudah punya bakat wirausaha,
ya bisa nanti digelar karyanya gitu ya. Betul. Mereka bisa menunjukkan karya-karya mereka Iya. gitu. Jadi biar bisa tetap antusias sama pelajaran saya, Pak. Berarti kita sebagai penyedia ya Bu ya, maksudnya Nanti penyedia bisa jadi koordinator lah, tempatnya gitu. lah gitu ya, maksudnya dari pengadaan P5-nya, nanti temanya cenderung ke sana gitu ya Bu ya. Iya. Luar biasa, kayaknya nanti sekolah juga lebih rame ya. Iya. Kalau begitu ya, Bu. Iya, iya. Luar biasa. Oke. Nah ini Bu, kapan kira-kira ya akan dilaksanakan nih gitu? Mungkin dari P5-nya atau Oke. kegiatannya atau medianya yang akan dibuat? Ya sebenarnya sesegera mungkin sih Pak, Iya. gitu ya. Kalau bisa sih ya ini hari Minggu nih, Iya udah, betul. saya langsung bikin gitu Betul, ya betul. perangkat pembelajaran saya Luar gitu biasa. ya. Barangkali bisa langsung gitu masalah peer teaching ini bisa langsung dilaksanakan gitu ke anak-anak saya seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Berarti minggu-minggu Ibu mau? Boleh Pak. Boleh. Boleh Pak, biasanya cepet kerjain Luar gitu. biasa ini totalitas tanpa batas tuh ya seperti ini ya Bu ya. Luar biasa. Nanti pasti akan ada inilah ya output baiknya di peserta didik di kelas gitu ya. Oke. Jadi untuk menjaga komitmen kita gitu Bu, apa yang Ibu lakukan gitu untuk di kelas atau di sekolah mungkin gitu? Kalau untuk menjaga komitmen mungkin sayanya memang tetap harus berkolaborasi ya Pak ya Betul. dengan berbagai pihak, misalnya tentang P5 tadi. Iya. Itu saya berkoordinasi sama kepala sekolah, kemudian kurikulum juga karena Betul. kan pasti menentukan kegiatan gitu ya. Kegiatannya. Kemudian mungkin sama rekan sejawat saya sesama pengajar PKWU Pak gitu tentang entah itu praktek yang mau dilaksanakan gitu ya. Kemudian sharing tentang tadi model pembelajaran yang mau dipakai juga Iya, seperti luar itu. biasa. Jadi mungkin itu beberapa cara untuk saya menjaga komitmen saya. Luar biasa. Ini berarti Ibu Fitri itu adalah guru yang inspiratif ya. Nanti berarti membuat media ya, terus memfasilitasi dengan merubah tema P5 juga mungkin ya, yang condong ke sana gitu ya, kewirausahaannya kayak gitu. Ini luar biasa, semoga terlaksana dengan baik Amin, Ibu Pak, harapannya ya. ya gitu, dan berjalan dengan lancar pastinya Ya, gitu ya. amin, ya. Oke, saya tetap dukung Ibu ya. Nah, Terima kasih ya, siap. Terima kasih Bu pertemuan hari ini ya. Gitu, ini luar biasa, setiap kita bertemu tuh pasti ada aja ya ide-ide ataupun itu ya kita sharing gitu. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama Pak, saya terima kasih Pak. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu, keren sekali percakapannya, coachingnya. Nah, sekarang izinkan saya ya Punten untuk menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu. Ya, siap. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil observasi dari saya ingin bertanya dulu ya kepada Bapak. Bagaimana sih Bapak menilai sendiri performa yang tadi Bapak sudah lakukan dalam kompetensi tersebut? Ya, oke Bu. Kalau langsung ke skala ya Bu ya, karena tadi juga 7 gitu ya Bu ya. Mungkin sekarang sudah 9 kali ya gitu. Tadi luar biasa terlihat ya Bu, maksudnya saya lebih itu ya respon pada Coach Ibu ya, Bu Fitri gitu ya. Nah, bagus, udah luar biasa ya Bapak. Nah, apa sih yang membuat Bapak ini memberi penilaian tersebut? Oke Bu, ini karena tadi Bu kompetensi yang saya pilih itu kan mendengarkan aktif ya Bu. Iya. Itu saya lebih banyak mendengarkannya dibandingkan menulis poin-poin penting gitu ya. Di sini saya menulis poin-poin penting juga tidak banyak kalimat, Iya. langsung per kata saja gitu, kata-kata kuncinya saja gitu agar tidak lupa ya gitu pada saat merespon kembali coachingnya gitu. Ya, sudah lebih baik ya, karena setiap pertanyaan yang Bapak ajukan dan dijawab oleh coach, kemudian direspon oleh Bapak, jawaban dari coachnya dengan baik sekali ya. Dengan mendengarkan aktif ya Bapak sepenuhnya. Nah, bagus sekali ya. Saya juga tadi melihat Bapak dengan aktif mendengarkan dari jawaban dari coachnya ya. Kemudian memberikan respon ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Ibu Fitri untuk menjawab masalahnya ya, menceritakan kembali masalahnya ya, untuk mencari solusinya. Nah, namun saya juga ya melihat ada beberapa kekurangan ya Bapak Siap, Ibu. dari coaching tadi. Ya. Di antaranya masih banyak pertanyaan yang bisa digali lebih banyak lagi,
luas lagi ya, agar lebih Bu Fitri lebih menceritakan semuanya, rencana-rencananya ke depannya seperti apa dan akan bagaimana ke depannya ya Bapak. Iya, oke, siap Ibu. Nah, kemudian sekarang gimana sih aksi yang akan Bapak lakukan? Oke. Untuk Kedepannya. kedepannya Iya, ya rencananya kedepannya. ya. Oke. Iya. Ini Bu karena saya kan kurang di mendengarkan aktif ya Bu ya Iya. gitu. Nanti mungkin saya akan lebih memberikan respon lebih ya Bu ya Iya. gitu. Baik itu gestur tubuh ya Bu, Iya, terutama benar. mungkin tangan saya Iya. ataupun kepala saya yang harus mengangguk-angguk gitu ya. Setiap mendengarkan hal-hal positif begitu ya Bu. Iya, Mungkin gitu ya Bu. Bapak. Iya. Mantap. Semoga terrealisasi dengan baik ya nanti Amin, rencananya. ya, Bu. Nah, baik, saya simpulkan saja ya dari kegiatan tersebut sudah cukup baik ya antara coach dan coachingnya sudah coachnya sudah memberikan pertanyaan yang memantik coachingnya untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya. Kemudian sudah berjalan alur ceritanya sudah terpenuhi. Kemudian dari rubrik penilaian juga sudah cukup baik, Pak. Siap. Ya. Mungkin cukup sekian saja ya Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.